Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudara, Jemaat GBIS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita bersama-sama untuk menikmati berkat firman Tuhan di minggu pertama bulan Januari tahun 2025 ini. Apa pesan Tuhan kepada kita? Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kok Allah yang luar biasa yang memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati tahun 2025. Dan di minggu pertama ini kami telah berkumpul bersama walaupun dalam bentuk online, tetapi kami percaya Roh-Mu tetap ada dan memimpin kami. Tuhan ingin berbicara kepada kami. Kami siapkan hati, kami siapkan jiwa, kami siapkan pikiran kami agar Kau taburi dengan kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu siap untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu Jemaat GBIS Haleluya Palur dan sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada. Mari kita satukan hati, kita belajar firman Tuhan dengan satu tema, jangan takut. Untuk memasuki tahun 2025 ini, jangan takut. Mari kita buka Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan oleh hambaku Musa. Janganlah kepadamu menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Musa sudah mati. Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa. Dan untuk menggantikan Musa ini tidak gampang. Karena apa? Karena Yosua menghadapi bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Mereka hanya taat kalau mereka membutuhkan. Lalu Tuhan berfirman, dia taat, Tuhan kabulkan dengan berbagai macam mujizat. Yosua tidak berani untuk menghadapi bangsa yang seperti itu. Tetapi Tuhan mengatakan, aku akan besertamu. Tidak ada orang yang mampu mengalahkan engkau. Tidak ada orang yang mampu mengusik engkau. Karena aku bersama dengan engkau. Itulah modal yang yang Allah berikan kepada Yosua. Sehingga Yosua menghadapi bangsa Israel dengan tidak takut. Yosua sudah mengajak bangsa Israel maju selangkah lagi akan masuk ke tanah Kanaan. Nah, jadi untuk masuk tanah Kanaan ini ada perintah dari Tuhan supaya kamu melakukan apa yang menjadi perintahku. Firman Tuhan menjadi landasan utama. Tuhan memerintahkan, ayo Yosua bawa bangsa Israel terus maju ke depan. Dan akhirnya sampailah di sungai Yordan.
Apa yang dikatakan Tuhan? Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bukan separuh-separuh. Nah, artinya jangan takut. Teguhkan hatimu artinya jangan takut, jangan bimbang, dan pasrah serta percaya pada firman Tuhan. Kenapa? Karena ketakutan dan kekhawatiran itu merusak iman. Ketakutan dan kekhawatiran itu merusak pikiran. Ketakutan dan kekhawatiran itu merusak segala macam rencana. Oleh sebab itu, perintah Tuhan di tahun 2025 ini, jangan takut, teguhkanlah hatimu. Jangan khawatir dalam menghadapi perjalanan hidup 2025. Apa kata orang terserah, tetapi Tuhan sudah mengatakan jangan takut. Nah, ketakutan merusak segalanya. Contoh, Petrus sudah berjalan di atas air. Petrus sudah melangkah, tetapi ketakutan Petrus muncul. Akibatnya apa? Dia tenggelam. Untung dia mengatakan, Tuhan tolong. Dan saat itu juga Tuhan memberikan pertolongan. Untuk masuk 2025, jangan takut. Bila kekhawatiran muncul, segera ditekan. Ada Allah bersama dengan kita. Ada Tuhan beserta dengan kita. Dan yang kedua, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadikanlah firman Tuhan sebagai landasan, sebagai penuntun dalam perjalanan hidup. Jangan mencari alasan lain. Jangan mendengar suara orang. Jangan percaya dengan apa yang kita lihat. Jangan gampang percaya dengan apa yang kita dengar. Tetapi mari kita teguhkan hati kita. Kita punya Tuhan yang sudah mengatakan jangan takut. Nah, akibat ketaatan dan keberanian hidup berdasarkan firman Tuhan. Ayat yang kita baca mengatakan perjalanan hidup akan selalu berhasil. Amin. Perjalanan hidup akan selalu berhasil. Dan yang kedua, akibat kita ini memiliki ketaatan dan keberanian dengan dasar firman Tuhan, hidup dalam keberuntungan. Jadi di tahun 2025 merupakan tahun tantangan. Politikus mengatakan bahwa tahun ini tidak baik-baik saja. Ekonom mengatakan bahwa ekonomi lesu. Ya, banyak pabrik yang tutup. Banyak toko-toko yang sudah mulai menggeliat. Dan kalau kita dengar pabrik yang tutup, karyawan sudah berada di telur di ujung tanduk. Kapan aku harus libur? Kapan aku diliburkan? Bagaimana? Faktanya seperti itu. Tetapi kata Tuhan, jangan takut. Mari kita arahkan pandangan kita pada Yesus. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Allah yang mencukupi segala kebutuhan kehidupan kita. Kalau kita berani seperti itu, perjalanan hidup akan berhasil. Kalau kita berani mengarahkan pandangan iman kita kepada Yesus, maka perjalanan hidup akan terus mendapatkan keberuntungan.
Ini yang tidak terdapat dalam dunia. Keberuntungan. Anak-anak Tuhan diciptakan oleh Tuhan. Supaya mereka itu hidup di tengah-tengah keberuntungan. Apapun yang terjadi, beruntung ada di dalam kehidupannya. Maka sekali lagi, jangan takut. Tahun 2025, Kanaan sudah di depan mata bangsa Israel. Dia tinggal menyeberangi sungai Yordan. Walaupun pada waktu itu sungai Yordan sedang meluap, sedang banjir. Tetapi apa kata firman Tuhan? Maju, maju. Kanaan sudah di depan mata kita. Sebagai anak-anak Tuhan, negeri yang mengalir susu dan madu sudah ada di depan kita. Memang ada banyak hambatan. Bagaimana? Hambatan ini kita counter dengan firman Tuhan yang mengatakan jangan takut. Perkatakanlah Tauratku itu siang dan malam. Maka perjalananmu akan berhasil dan kamu hidup di dalam keberuntungan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pagi ini pesanmu sangat jelas. Bahwa kami harus menekan ketakutan kami. Kami harus menekan kekhawatiran kami. Kami harus menekan kebimbangan kami. Walaupun banyak orang bercerita. Banyak orang mengatakan ekonomi tidak baik-baik saja. Keadaan tidak menentu. Tetapi firman Tuhan mengatakan jangan takut. Di depan matamu sudah terbentang negeri yang mengalir susu dan madu. Terima kasih Tuhan. Kami lebih percaya dengan Engkau. Dan kami mengarahkan perjalanan hidup kami di bawah kuasa firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah sekali lagi Bapak Ibu, kita sudah masuk di tahun 2025. Saya selaku hamba Tuhan mengucapkan selamat tahun baru. Dan selamat mengikuti perjalanan tahun baru. Kalau hari ini kita sudah mendapatkan firman, kamu akan berhasil, kamu akan hidup dalam keberuntungan. Yuk kita lanjutkan. Nah sebelum kita berpisah, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, bahwa GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka. Maka kepada Bapak, Ibu, Saudara yang belum bergereja, kami mengundang supaya Bapak, Ibu, Saudara datang ke GBIS Haleluya Palur dengan jadwal-jadwal tertentu. Minggu jam 7 pagi ada ibadah anak sekolah minggu. Minggu jam 9 ada ibadah umum. Dan setiap Selasa sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Dan kita sudah sampai surat Kolose. Kalau ada di antara Bapak Ibu ingin belajar bersama-sama, yuk datang ke ibadah pendalaman Alkitab tiap Selasa sore jam 6. Sedangkan kegiatan gereja Jumat ada ibadah cabang. GBIS Haleluya Palur punya cabang di Perumnas. Lalu ada kegiatan lagi Permata, persekutuan rumah tangga. Kalau ada di antara Bapak Ibu jemaat yang rumahnya kepingin ditempati untuk doa, silakan daftar kepada pengurus supaya dijadwal. Permata, persekutuan rumah tangga, tiap Jumat jam 6 sore. Sedangkan tiap Sabtu ada kegiatan kaum muda. Revive Generation.
Ya kami punya nama Revive Generation. Itu kegiatan kaum muda, banyak sekali aktivitas yang ada di sana, kreativitas yang ada di sana. Maka kalau ada di antara Bapak Ibu yang punya anak remaja, kaum muda, kirim ke Revive Generation tiap Sabtu jam 6 sore. Itulah pengumuman gereja, dan saat ini mari kita akhiri ibadah kita. Kita berdoa untuk sahabat-sahabat kita yang membutuhkan doa. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau yang menjagai dan melindungi kami, Engkau memberkati kami. Kami bersyukur padamu Bapa, buat kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Bapa, kami akan mulai ibadah kami. Kami akan bersukacita memuji memuliakan nama-Mu. Pimpin berkati kami. Jalannya ibadah kami serahkan ke tangan-Mu. Berkati pemimpin pujian, berkati pemain musik. Terlebih Bapa, berkati hamba-Mu untuk membawa firman. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu dari surga. Berkati, beri kesehatan, kekuatan, beri hikmat-Mu. Bapa, ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi yang indah ini. Kami masih menyatukan iman percaya kami. Berdoa untuk Ibu Gito yang kakinya lemah, yang kadang-kadang sesek. Kami berdoa untuk Ibu Mintarse yang selesai operasi usus. Kami berdoa untuk Ibu Arin yang tulang-tulangnya lemah. Kiranya Tuhan berikan kekuatan. Kami berdoa untuk Pak Tris yang gagal ginjal. Dan juga Pak Ishak yang sudah sepuh. Bapa, hanya tangan kuasa-Mu yang mampu menjawab permohonan-permohonan kami. Maka kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami bersyukur Engkau telah jamah Pak Petrus Sugito. Engkau telah jamah Pak Paulus Sugito. Engkau telah jamah saudari kami Lili. Engkau telah jamah Ibu Bambang. Mereka telah Kau sembuhkan. Dan dengan kesembuhan ini mereka berjanji mau bersaksi kepada setiap orang bahwa Yesus yang dia miliki adalah Yesus penyembuh yang ajaib. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Maka jemaat, kedangkanlah tangan-Mu, terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Selamat memasuki tahun baru 2025. Tuhan memberkati.